Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gita Suci Indasari, Guru Produktif Program Keahlian SMK Negeri 4 Palu, jurusan Pekerjaan Sosial. Di sini kami akan menampilkan video praktik evaluasi dan terminasi pada lansia. Pada lansia, pemberian pelayanan tidak hanya berhenti pada satu tindakan saja. Ada dua tahapan penting yang menjadi penentu keberhasilan, yaitu evaluasi dan terminasi. Evaluasi adalah proses menilai sejauh mana tujuan pelayanan atau bantuan yang diberikan telah tercapai. Di tahap ini kita melihat perkembangan kondisi fisik, emosional, maupun sosial lansia. Evaluasi membantu kita memastikan bahwa setiap langkah yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan mereka. Sementara itu, terminasi adalah tahap mengakhiri hubungan antara pekerja sosial dan lansia. Nah, pendampingan secara terencana dan penuh penghargaan. Tahap ini bukanlah berarti kita melepaskan lansia begitu saja, tetapi memastikan bahwa mereka siap untuk mandiri, menerima perubahan, dan merasa mereka dihargai sepanjang prosesnya. Memahami kedua tahap ini sangat penting agar kita dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya tepat, tetapi juga penuh empati dan penghargaan serta profesional. Dalam video ini akan ditampilkan seorang pekerja sosial, Anastasia, telah bekerja dengan seorang lansia, Nurul Afika, selama 4 bulan. Nurul Afika yang berusia 70 tahun dirujuk oleh anaknya karena menunjukkan gejala isolasi sosial, kesedihan mendalam, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-harinya pada saat suaminya meninggal dunia. Mari kita saksikan video pembelajaran ini bersama-sama. Semoga materi yang disajikan dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dalam memberikan pendampingan yang terbaik kepada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 4 Palu, jurusan Pekerjaan Sosial. Saya Anastasia sebagai pekerja sosial dan rekan saya Nurul Afika sebagai klien lansia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam, masuk. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Tasya, Oma, dari pekerja sosial. Oh, Tasya. Iya, Oma. Ambilkan kacamata Oma, minta tolong. Iya, Oma. Saya pakaikan ya, Oma. Ya. Permisi. Iya. Wah, Tasya. Ayo, Oma, saya bantu berdiri. Iya, iya. Bismillah. Allahu Iya. Akbar. Oke. Hati-hati ya, Oma. Saya bantu ya, kakinya turun ya, Oma. Iya. Boleh maju sedikit, Oma? Maju sedikit. Maju sedikit, Oma. Saya bantu untuk duduk. Allahu Akbar. Oke, tangannya di sini, Oma. Oke. Kata bahasa ya, Oma ya. 1, 2, 3. Bismillah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, satu kali lagi, Oma. Ya Allah, ya Allah. Satu kali lagi. Iya. Oke, Oma. Kita maju sedikit ya, Oma. Oke. Halo, Oma. Senang sekali bisa kembali bertemu sama Oma. Oma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Tasya. Tadi Oma dari pengajian, makanya Oma baring-baring. Rasanya senang Oma bisa ketemu teman pengajian Oma. Masya Allah, Oma, banyak peningkatan ya. Dulu Oma bilang Oma sulit untuk beraktivitas, tapi sekarang Oma makin aktif ya. Tapi Oma, waktu begitu cepat, tidak terasa sudah 4 bulan saya menemani Oma. Iya, rasanya baru kemarin kita bertemu pertama kali, Tasya. Iya, Oma, pasti setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, Oma. Tapi Oma jangan sedih, nanti Tasya akan datang lagi lihat-lihat Oma. Karena kita kan sesuai dengan masa kontrak, jadi selesainya saya bisa kemari untuk melihat Oma, melihat keberlanjutan Oma. Oma sedih. Nanti Oma sendiri. Nanti Oma bisa hubungi saya, kita bisa telepon, PC. Nanti saya juga akan datang untuk melihat Oma. Jangan tinggalin Oma. Nah, Oma,
Kalau kita ingat dulu Oma merasa kesepian. Kalau di skala angka 1 sampai 10, berapa tingkat kesepian yang Oma rasakan sebelum adanya saya? Wah, mungkin di angka 2, 3. Sebelum ada Tasya, Oma kesepian sekali. Karena Oma tidak memiliki tempat untuk cerita ya Oma. Iya. Tetapi Oma dengan adanya saya dengan menemani keseharian Oma, berapa tingkat kesenangan yang Oma miliki dari 1 sampai 10? 8, 9. Oma senang ketemu Tasya. Tasya teman Oma. Oma kesepian kemarin, tapi ada Tasya, Oma nggak kesepian lagi. Hebat sekali ya Oma, itu bukti dari diri Oma sendiri yang mau lebih mandiri ya Oma. Iya. Nah Oma, sesuai kesepakatan di awal, pertemuan kita ada 16 kali dan minggu depan adalah minggu terakhir saya bersama Oma. Begitu ya nak. Terus kalau Oma sedih, Oma cerita sama siapa? Nanti kan kita bisa Oma lewat handphone, Oma. Tunggu ya Oma, saya ambilkan minum. Oma air minum. Ya. Masih Oma. Iya. Sudah. Nah, Oma, perasaan seperti itu memang wajar, tetapi Oma sudah berhasil untuk menguatkan diri Oma. Kan memang tujuan kita di awal untuk meningkatkan keberanian Oma dan kecemasan Oma di lingkungan Oma sendiri. Iya, tapi kan rasanya akan berbeda nantinya. Betul Oma, maka dari itu minggu depan kita akan rencanakan sesi yang istimewa untuk merayakan kemajuan Oma. Nah Oma, kalau Oma merasa kesepian, siapa yang biasanya Oma hubungi? Anak saya, namanya Mila. Walaupun berjauhan, Oma sering teleponan sama Mila. Terus Ibu Zubaidah, teman pengajian Oma. Wah, itu jaringan yang sangat baik Oma. Terus setelah ini kegiatan apa yang akan Oma lakukan? Oma tetap mau ikut senam lansia sama berkebun di taman belakang rumah. Wah, bagus Oma. Itu merupakan peningkatan Oma untuk meningkatkan kemandirian Oma dan juga menghilangkan rasa ketakutan Oma di lingkungannya Oma sendiri. Iya, terima kasih ya Tasya. Karena Tasya, Oma banyak berubah. Iya, sama-sama Oma. Saya hanya menemani sedikit langkah dari perubahan Oma yang sangat luar biasa. Iya, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan Tasya. Iya, sama-sama Oma. Saya pamit pulang ya Oma. Iya. Evaluasi dan terminasi bukanlah akhir, melainkan awal dari kemandirian klien. SMK Negeri 4 Taluk, program keahlian pekerjaan sosial. Di mana ada